Siang dokter. Selamat siang, soal saya masuk ya. Masuk Ya, dok, tapi masuk kecil. dokter. Oke dok, silakan langsung tancap Ya, gas. Sudah mau jam buka puasa. Siapa yang mau jadi kepala kelompok dari ketua? baik dok, izin. Eh, Jangan. uh, nggak usah, nggak usah. Ya, izin dokter, saya ganti device. Di sini mati lampu. Oke dok, silakan. Siapa nih yang mimpin nih ketua kelompok? Saya izin share screen ya dok, buat soalnya. Dokter Weni siap mencatat. Siap dok. Oke. Baik, Bapak Ibu, kira-kira pertanyaan apa lagi yang perlu kita lakukan dalam anamnesis yang menggambarkan pasien center care? Sudah berapa lama nyerinya? Izin bacakan kasus dulu mungkin ya dok ya. Iya, iya, silakan. Panduan diskusi kelompok peserta. Kasus, pasien perempuan Nyonya R, usia 54 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri lutut kanan yang memburuk sejak 3 bulan terakhir. Ia memiliki riwayat hipertensi dan saat ini merasa sulit berjalan jauh karena nyeri. Ia tinggal bersama suami dan 2 cucunya. Anak-anaknya merantau. Ia sempat berhenti minum obat karena merasa sudah cukup sehat dan mulai mengkonsumsi jamu dari tetangga. Ia juga mengaku sedih karena merasa kurang berguna di rumah. Diskusikan
Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab lakukan dalam anamnesis yang menggambarkan patient center care. Kemudian buat rencana intervensi yang berbasis patient center care. Oke, kalau dari apa riwayat ini berarti keluhan utamanya ini nyeri lututnya ya, dok. Bisa tetap share screen nggak tadi? Biar tidak hilang. Tadi yang screen share, tadi siapa? Share screen-nya. Ini mau langsung dikasih aspek biologis gitu-gitu nggak, dok? Atau kita rumuskan dulu pertanyaannya ya? Rumus pertanyaannya tadi, Mel. Ya, ini dulu. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang perlu sejawab lakukan dalam anamnesis pasien. Jadi kita nambahin anamnesa dulu kayaknya sih. Dokter Yudi yang kelempar, Enggak, udah masuk. kan masuk. Ini kan nyeri lututnya sudah 3 bulan terakhir. Eh, Berarti kita bisa menanyakan apa namanya, apa yang membuat nyeri lututnya yang semakin parah? Itu bisa nggak, dok? Bisa, apakah, jadi pertanyaannya gini-gini. Eh, apakah nyeri lutut ini diperberat dengan kegiatan tertentu gitu ya, dok, maksudnya Iya, ya? maksudnya kayak Ya, gitu ya. bisa. Se- Terhadap kegiatan sehari-hari, aktivitasnya. Mungkin keluhan yang pertama itu tipe nyerinya ya, maksudnya Ya, apakah keluhan nyerinya hilang timbul atau menetap gitu ya? Bagaimana keluhan nyerinya? Gimana ya kalimatnya yang biar enak ditulis ya? Biar tidak pertanyaan tertutup kan dok? Soal kalau kayak gitu mengarahkan ya kayak kemarin ya. tadi. Apakah nyeri pada lutut kanannya hilang timbul atau menetap? Kalau enggak, Apakah diperberat jika aktivitas? apakah ada yang yang dapat Gimana? mengurangi nyeri Gimana dok tersebut bagusnya seperti kalimatnya? istirahat atau menggunakan obat tertentu bisa juga. Makanya nyerinya berkurang pada saat apa istirahat atau Boleh. Izin saya stop charging bentar ya, dok. Ternyata dari tadi ngomong di mute saya. Dok Itu Yudi nggak mau ada suara mute dokter kan Yudi. diri. Dari tadi ngomong ternyata di mute. aku nggak nge-mute ya, dok. Iya.
Lanjutkan dok pertanyaannya dok. Bagaimana nyeri lutut ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari ibu? Kita mau melihat ADL-nya itu kan dok. Dokter Ayu, suaranya putus-putus, Dok. Apakah nyeri lutut ini mempengaruhi Iya, aktivitas sinyalnya nggak nyeri bagus tertentu, dok. kata dokter Siti tadi? Jadi pertanyaan mungkin karena untuk menilai ADL, bagaimana nyeri lutut ini apakah mempengaruhi aktivitas sehari-hari? Apakah Ya, memerlukan bantuan jika berjalan kurang lebih berapa ya, 10 meter ya, ataukah dia, maksudnya untuk menilai fungsi ADL ya, pertanyaan dokter Isti tadi itu iya, loh. Ya. betul-betul. Ntar kita tunggu Dokter Tuti dulu. Dokter Yudi, jangan lupa SS. Oke, dah. Udah sampai mana nih Dok, diskusinya? Jadi ini kan kalau kalau kita lihat Halo. tadi dari apa namanya, dari pasien ini kan kita dari penjelasan dokter Isti tadi kan kita lihat elemen-elemen kuncinya pertama masalah usia, usia pada pasien ini dia dikelompokkan ke lanjut, terus masalah kepatuhannya berobat, masalah isolasi dan kesepian, penurunan aktivitas harian, terus gangguan fungsional dan risiko, dan makna kehilangan hidupnya. Itu kalau di penjelasan dokter Isti tadi, kalau untuk kita menggali di eh, pasien ini untuk diskusi begitu. Jadi saya rasa pertanyaan-pertanyaan kita yang berupa anamnesis terhadap pasien ini ya mengacu ke tadi berarti ya. Tuh. Gimana pendapat teman-teman? Iya dok, tadi kan kalau kita menilai itu 5 aspek, nanti mungkin Ya, pertanyaan juga mengarah ke itu fungsi-fungsi ya fungsi ke lima aspek biologisnya, psikososial, sampai dengan nanti derajat fungsional kan. Jadi fungsional. mungkin Ya, yang pertanyaan yang mengarah ke biologisnya itu apa atau sakitnya sendiri kita bisa fokus di tentang jadi nyeri nyerinya. lutut dan Ya, hipertensinya. ya, ya Jadi mungkin ya kalau itu yang tadi. keluhan nyeri itu untuk spesifiknya, misalnya apakah nyerinya berkurang dengan istirahat atau obat-obatan, atau bagaimana nyeri ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Ya, itu. Apakah Betul. misalnya ada hambatan dalam eh, berjalan atau berpindah tempat dari tempat tidur ke, tadi kayaknya itu berjalan jauh ya. Apa kita perlu tanya lagi atau nggak usah ya? Saat ini merasa sulit berjalan jauh karena nyeri. Jadi kalau jalan aktivitas daily-nya masih bisa mungkin ya. Masih, ya. Ini lebih Bisa mengarah ke jalan jauh. dari wet jatuh mungkin dok. Oh Mm-mm. ya, Oh ya, boleh. masuk. Apakah ada Ya, Ada riwayat riwayat cedera. jatuh? Apa ada riwayat Ya, cedera? Aku boleh. sambil ketik ya, Mbak ya. Iya ya, dong. Apakah ada riwayat jatuh atau cedera? Terus, apakah ada aktivitas atau posisi tertentu yang membuat nyeri bertambah, seperti berdiri lama atau naik tangga? Masuk nggak dong? Kayaknya ini kalau apakah jawabannya tertutup semua ya? Gimana kalau misalnya pertanyaannya yang pertama, jadi dia suruh pasiennya suruh ceritakan dulu keluhannya itu, lututnya itu nyerinya bagaimana gitu. Boleh dok, Terus, bener banget. Boleh dok. terbuka, terbuka ya. iya, biar jadi pasiennya panjang ceritanya. Ya, Jadi biar pasiennya sendiri yang menggambarkan Oh, nyerinya. jadi bagaimana ya kalimat awalnya ya Ya, dok? ya, bagaimana dari
Eh, izin bentar. Untuk aktivitas fisik perlu ditanyakan nggak, Dok? Boleh, Dok. Kalau gini kan obat hipertensinya berhenti. Mungkin juga bisa ditanya, apakah ada keluhan kakinya tapi nggak bengkak ya ini ya? Tidak, Belum tidak tentu. ada. Berarti gini, Ditanyain aja ya. Belum selain tentu tidak bengkak kan, ya, tidak Apakah ada keluhan dilihat. lain selain ini pada kaki lutut ya? Gimana ya? ah, selain nyeri lutut, apakah Ibu mengalami gejala lain seperti pembengkakan kaki atau yang lain atau kekakuan pada lutut ya itu bisa ya, Dok ya? Jadi, Adakah keluhan lain gitu ya? Ada mm, Mm-mm. keluhan Ya, lain, ya, Ya, ada yang lain. keluhan lain yang Ibu rasakan. Terus awal mula nyerinya bisa nggak? gimana dok? Bagaimana awal mula hingga lututnya menjadi sakit? Nanti kan pasiennya Ada. cerita misalnya habis angkat-angkat atau habis jatuh atau habis apa kan nanti pasiennya cerita kan itu Oh, terbuka. berarti Awal ini mula nomor 2 ya. terjadinya sakit lutut itu ya dok. Iya, bagaimana awal mula Bagaimana awal kejadian ya? oleh eh, Nggak enak ya. Awal keluhan ya. Keluhan Keluhan, ya sakit lutut. dari lutut yang mendadak atau depan, gimana kan? atau terus menerus gitu dok. ya, Kalau itu kan pola nyeri ya, maksudnya hilang timbul terus menerus menetap. Mungkin tadi yang Dokter Yudi awal itu bagaimana keluhan pertama kali ya. Iya, Keluhan pertama saat gejala apa? Pertama kali mul- timbul pada nyeri Oh, lutut berarti itu ya. bagaimana awal keluhan nyeri lutut terjadi terjadi ya? ya. Oke. Ini kayaknya ini pertanyaannya ini keberapa deh keluhan lain ini. Terus Terus yang berhubungan dengan konsumsi obatnya berarti selanjutnya. Konsul, Kalau dirasa kan? yang nyeri lututnya udah selesai, kita pindah yang ke hipertensi gitu ya. Hipertensi. Oh ya, Bagaimana pengobatan hipertensi? tensi. ini yang nyeri lutut udah cukup 2 aja Mbak. Kayaknya udah 3 tadi itu ya, Dok Tuti ya. kalau untuk obat berarti kan menggunakan Enggak, yang ini nyeri lutut Yang tadi tuh nyeri. Dokter Tuti nyatetnya udah 2 apa 3 ya pertanyaan. 5 aku, Dok. Yang ini ada keluhan lain Ibu rasakan kayak terakhir deh. Ini kalau buat yang terakhir penutupan dia. Oh, Dok ini udah Menutup. nyatet 5 ya Ya, terkait. Kelima. Aja Mbak, Mbak Weni coba Mbak. eh, apakah nyeri lutut ini diperberat jika melakukan kegiatan tertentu? Ya, Apakah terus. nyeri lutut Terus, apakah nyeri eh, lutut ini hilang timbul atau menetap? Iya, lagi. Apakah ada hal yang dapat mengurangi nyeri nyeri ini seperti istirahat atau menggunakan obat-obatan tertentu? apakah ada Apakah ada hal yang dapat mengurangi nyeri lutut? eh, Contohnya seperti istirahat atau minum obat-obatan tertentu. Capek tadi Mel. Lagi posisi facial dan ya. posisi hmm, Terus, Ini yang apakah nyeri lutut ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari? ya terus lanjutnya. Apakah ada riwayat cedera atau bentar jatuh? dok, bentar dok. Saya dari lutut ini
Oh, diketik, langsung ketik. mempengaruhi, iya, mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Oke. Terus, apakah ada riwayat cedera atau jatuh? Oh ya udah tua banget. Saya masih bingung ini yang riwayat minum obat yang di kasus ini nih minum obat untuk nyeri lututnya atau minum obat hipertensinya ya? Dua-duanya lah masukin semua. Masuk semua. Berarti ini dok, eh apa? Kalau untuk masalah obat, nanyanya apakah sudah mendapatkan pengobatan untuk nyeri lutut ini sebelumnya? Gitu. Ya, bisa bisa. Ya. Kayaknya di soalnya ada nggak sih? Eh, Ya itu kalau di Ya, soalnya itu ia sempat se- berhenti minum obat Nah, karena nah berarti kan merasa udah cukup pernah ya? sehat. Eh, cuman sebelumnya yang disebutkan hipertensinya. Hipertensinya. Gak apa-apa ditulis aja dok. Hmm. Apakah sudah minum obat untuk keluhan nyeri lutut ini? Iya, dipertegas saja kalau apakah sudah apa tadi? Konsumsi obat ya? Mengonsumsi obat terkait keluhan nyeri lutut Heeh, tersebut. obat untuk nyeri lututnya. Terus di obatnya susah. Mau Lutut konsumsi udah kali jamu. ya, Lutut sudah. Yang obat geser ke sekarang. hipertensinya ya. Ya. Kayaknya hipertensinya cuma riwayat doang, ya, nggak ada keluhan dia. Soalnya Kalau ada, nggak eh, nggak kontrol lagi tuh. mm, Mm-mm. Berarti Apakah ditanya ada dok, penyakit? Ya, jangan-jangan tetap silent killer kan eh, hipertensi nggak ada keluhan, soalnya tensinya Iya. tinggi juga. apakah apa Hmm. hipertensi Anda terkontrol dengan baik? Apakah Hmm. tensi apa sakit darah tingginya ini terkontrol dengan baik? Gitu bisa masuk. Iya, boleh. Boleh ditanyakan juga. Apakah tekanan darahnya selama ini terkontrol dengan baik apa Hmm. gitu? tutup semua ya? Gimana ya? Ah, Penyakit lain selain darah tinggi perlu ditanyain nggak dok? perlu. Yang obat hipertensinya kan ditanya tuh, bagaimana apa ibu, bagaimana pola, gimana ya? Dan yang kayak di share dokter Yudi tadi itu tuh bagus tuh pertanyaan. Kelihatan nggak dok? Lihat screen saya dok. Kelihatan dok. Tapi masih yang soal kasus yang kelihatan. Selain Sekarang dok, yang sekarang apa dok? masih kasus. Masih kasus ya? Dok. Stop Mungkin share dulu. di stop share dulu, nanti ulang lagi. Mm-mm. Jadi tipu ternyata saya. Sambal diketik. Selain darah tinggi, apakah ibu memiliki kondisi sakit lain seperti diabetes sama jantung? Mungkin bahasanya apakah ada penyakit lain yang diderita? Ya, Mm-mm. boleh. Ya, Ya. Terkait yang dia berhenti obat dan minum jamu itu, dok, boleh dikasih pertanyaan bagaimana pola mengonsumsi obat sebelumnya dan apa yang menyebabkan ibu berhenti? Ya, boleh Yang dok juga. Yudi tadi cerita itu share.
yang Itu oke disalurkan kok tadi. pertanyaannya. Gimana dok? Bagaimana? Bagaimana pola Bagaimana? konsumsi obat sebelumnya dan apa yang menyebabkan ibu berhenti minum obat? Gulanya berapa? Tanyain dulu. Kan beliau merasa cukup sehat, akhirnya minum jamu kan. Jadi lanjut Ya, aja pertanyaan yang tadi itu dok. Apa yang ibu ketahui dan rasakan tentang mengonsumsi jamu dari tetangga? Gimana Mbak? apa yang Apa ibu yang ibu ketahui? ketahui Ah, dan yang rasakan tahu, yang dan Tentang jamu rasakan yang ibu konsumsi. tentang mengonsumsi jamu yang diinformasikan dari tetangga. ibu konsumsi. Kayaknya yang disarankan dari tetangga, Dok. Jangan Boleh diinformasikan yang dari tetangga. disarankan. Bionya udah kayaknya ya. Hmm? Mm-mm. Aspek bionya udah ya. Udah Geser kayaknya aspek lainnya. bionya. Boleh. Aspek Psikologisnya ya? Psikologis ya? psikisnya. Psikisnya ya. Psikologisnya Dok, tapi ini ngarah sakit kakinya tuh ke apa? Ke OA. Iya. Berarti dia OA plus DM ya? Hipertensi, Dok. ini ya. Ini kan Bagaimana hubungan ibu dengan keluarga dan lingkungan? Untuk boleh. ibu Yang ini aspek merasakan dulu ya, lu psikologis. Internal dulu. Oh, internal. internal ya. jadi ibu Ya, Berarti kalau merasakan internal tuh sedih, apa yang ibu rasakan. itu ya. rasakan Ibu terkait merasakan kondisi sedih ya? dan kurang Iya. Apa Dok Tuti? berguna. Gini, ibu merasakan sedih dan kurang berguna di rumah, ya kan yang dia bilang itu kan bisa kan diceritakan lebih lanjut apa yang ibu rasakan gitu ya. Ya, apa yang Ibu rasakan terkait kondisi kesehatan Ibu saat ini? Waktu itu share screen-nya masih soal, memang belum di share screen ya? Hmm, what loh Mbak ini? Masih soal. Udah, oh Masih coba soal. stop stop dulu ya. Stop share dulu. Ya, ya Ya, baru Nah, masukkan lagi. Ya, Nah, Nah, ya. sekarang nah. Mbak, ya, Ya, sudah, Dok. Sudah yang diketik. Ya, 12. 11. 11 masih. Ya, ceritakan. lebih lanjut, ngapa? Ini bisa nggak dok? Ibu merasakan sedih dan kurang boleh, berguna di boleh, boleh. rumah. Boleh. Bisa Bisa. Ibu katakan lebih lanjut mengenai apa Ibu maksud? Ya, betul bisa. Biar maksudnya biar Bagaimana dia. tanggapan Bagaimana tanggapan keluarga ibu mengenai penyakit yang ibu derita? Hmm, keluarga Eh, kalau keturunan masuk internal nggak ya? eksternal, internal kan dari diri sendiri. Oh iya, dari sendiri ya. Berarti keluarga juga eksternal ya? Internal. Eksternal. Oh gini dok, apakah perasaan ini sering muncul gitu ya, buat dia taunya Iya, bisa, bisa. apakah perasaan sedih, terus Apakah Ibu sering merasa sedih dan tiba-tiba dan berubah? Ini terus aja, apakah perasaan tersebut sering muncul dan mengganggu? ini jadi ini
Ya, PSAN tersebut sering muncul dan mengganggu ya. ya, Ya, mengganggu tidur, mengganggu Tidur, aktivitas. mengganggu. Oke, Ya, Dok. eh, Terus, Dok, izin. Yang tentang biologis tadi itu ada yang ini ya, ada bengkak nggak sih tadi coba itu kita tanya. Soalnya kalau kita mengarah ke OA itu biasanya ada kadangan kekakuan pada sendi, bengkak, kemudian ada bunyi krepitasi atau krek saat bergerak dan sering itu kakunya itu pada pagi hari. jadinya. Ini oh kan gini ya. bagaimana nyeri yang ibu rasakan. iya itu Biasa. udah masuk nyeri Perlu yang ibu diperjelas rasakan. lagi ya, Dok ya. Dijelasin ya. Boleh ditambahin kalau Apakah nanti ini. nyeri disertai Ya, iya. bengkak, kemudian kemerahan atau sakit? Ya, lanjut. Itu ya, Dok. Iya. Ya, ya boleh. Oke, terus saya ngerapin. Kalau kayak dia, kita tanyain apakah ada gangguan tidur, perubahan nafsu makan, sama perasaan cemas, udah masuk ke nomor 12 apa perlu ditanya lagi, Dok? Udah masuk ke nomor 12 sih. Udah nomor 12 ya. Nanti kan pasien menjawab apa, baru kita menimpali kan begitu. Oh ya. Ini dok, yang apakah keluhan lain ini dinaikin ke atas? Ini terakhiran kayaknya, Dok. Ini buat penutup pertanyaan lain-lain. Jadi setelah kita nanya semua, Oh iya, keluhan boleh. dia baru Mm-mm. terakhiran. Apakah Bapak Ibu merasa ngantuk? Sangat, Dok. Itu Kalau dokternya disebut yang ngantuk nanti dok. Lanjut ke faktor yang lain ya. Mm-mm, Iya. faktor yang lain dok. Ramadan Oke. ini. Tadi itu sosial ya, keturunan. sosial ya, masuknya, Dok ya. Kalau yang keluarga eksternal ya. Terus Sosial ini kayaknya ada dok, masuknya. apakah Oh, ibu memiliki biopsikososial. kebiasaan apa kebiasaan hidup lain yang dapat mempengaruhi ini kesehatan ini masuk nggak dok? Ibu Eh, memiliki, ya bisa, kegiatan Dok. sehari-hari mungkin suruh menjelaskan apa kegiatan sehari Hmm, aktivitas sehari-hari Ibu atau Iya, pekerjaannya. Apa aktivitas sehari-hari Ibu? bisakah bagaimana ya? Bagaimana aktivitas ibu sehari-hari? oh ya. Ya, Itu mau di atas apa di sini, Mbak? Di sini ya. Sini aja lah. Ya, situ tengah bawah. Ini kita lagi mau bahas spesifiknya Iya. apa? Sosial ya? Aspek Masuk apa ke dok? ke Eksternal ya? psikologis ya, internal lah, internal masih Yan, aktivitas internal. masih internal. Ya udah. Yuk, lanjut. Hmm. 14. Perlu di ini nggak sih, Dok, dipisah-pisah gitu yang mana yang bio dulu, apa langsung terototin aja? Kayaknya yang itu nanti gabung di ini yang Ini aja dulu dok, nanti kedua. pas ini mau diuploadnya baru kita bagi sosial yang mana, internal yang mana Oke, itu. Ya. oke, siap. Waktu yang diskusi yang kedua ini kayaknya buat rencana intervensi yang berbasis patient center care. Jadi itu kali satu-satu di itu aspek klinis dan apa aspek ini. Mim, Oke, terus masuk sosial ya. Ya, bagaimana tanggapan dan dukungan keluarga terhadap penyakit yang Ibu derita? Kalau
Kalau peran ibunya dalam keluarga sehari-hari itu masuk ke mana, Dok? Aktivitas bukan, masuk ke aktivitas bukan. Enggak, Iya, maksudnya aktivitas sehari-hari. peran Sehari-hari ibu, sih. peran ibunya loh. Peran Perannya ngomong cucu, Dok. ibu. Bisa, Lebih bisa. capek. Bagaimana tanggapan ya tadi ya? Ya, Tanggapan keluarga terhadap keluhan yang ibu derita. ibu rasakan. Ya. Itu sebelumnya ini ya, apakah semua keluarga sudah mengetahui keluhan yang ibu rasakan? Kalau udah, baru tanyain tanggapannya gimana. Oke, siap. Berarti langsung satu pertanyaan, Dok. Apakah ibu Oh ini iya, ini terus Oh garis miring ya, tanggapannya bagaimana gitu. apakah anggota keluarga ya? semua, semua keluarga deh. Hmm, Kan anaknya jauh tuh, semua tahu nggak keluarga anaknya? mengetahui. Ini penyakit yang diderita apa keluhan? Keluhan aja. Sakit Keluhan. Ya. kan kayak darah Di- tingginya juga anaknya harus tahu. Oke, Dok. Bagaimana tahu apakah itu? Kalau dia misalnya dia tanyain apa kayak dia ikut pengajian apa enggak gitu, Dok. Gimana maksudnya aktivitas sosial dia? Tanya ke tentang tetangganya dulu. Mm. Berarti Tadi gini aja dong, sudah apakah katanya. ibu sering ikut kegiatan sosial di lingkungan? Ya. Apakah ada aktivitas sosial ya? Mm-mm. Aktivitas sosial di lingkungan yang ibu ikuti gitu ya? Iya, boleh. Ya, ya, boleh. Ini perlu ditanya nih nggak tanggapan tetangganya Pak lingkungan aktivitas sosialnya tentang Tuhan dia? Ditanya boleh, enggak? Bagaimana tanggapan mereka? Iya, tanggapan. Faktor apa lagi? Klinis, internal, eksternal, tonal, derajat fungsional. Udah kayaknya pertanyaannya ya. Ibu. Sudah cukup lah kali ya. Kalau kita Oh, masukkan satu-satu nanti ke dalam Ya, kalau aspek-aspek, kemudian intervensi. harapan ibunya nggak ditanya dok? Boleh masukkan aja. paling akhir harapannya. Iya. Habis keluhan Hmm, lain baru ya masuk Habis naikkan keluhan ke keluhan. lain, terus harapannya. Iya. oke, Nah, baru akhir 18. Bagaimana? Oh, apa ya? Bagaimana Apa yang ibu harapan harapkan ibu, ya? eh, apa yang ibu harapkan Apa yang ada ibu pengobatan ini. harapkan terhadap pengobatan ini? Sudah ada. dari kunjungan kali dok ya, Mbak?
Ya boleh. Dari, dari kunjungan ini. ya, Eh, tadi kita udah apa yang dilakukan dari kunjungan ini? Eh, adakah obat atau terapi tertentu? Ini ya dok. Yang jawab yang nggak tahu, saya kan bukan dokternya. Kalau Nah, nggak maksudnya tuh terserah kan dokter biasanya aja gitu. siapa tahu ibunya mau minta obat atau mau eh, fisioterapi kayak gitu dok. Minta Bagaimana? suntik biasanya. Suntik dengkul. Isinya isinya bides ya dok. Itu aja lah. Ya, udah dok. Oke. Udah dok. Ya. Yuk, Sekarang PCC langsung. Terus yang ke tadi pertanyaannya ke PCC, aspek klinis. Buat tabel aja kayaknya, Dok. buat tabel berapa kolom dok? Dua aja. Dua ke samping, dua ke bawah. kalau ke Iya, bawahnya itu. kayaknya banyak, ke sampingnya dua gitu dok. Oke, apa nih dok? Aspek klinis. Eh, Nggak usah Oke. di Tambahin nomor nggak? nomornya yang di bawahnya aja. Aspek Oke. klinis satu, Mm-mm. sampingnya dok. intervensi. Hmm, Gini, Ya, satu, osteoartritis. Intervensinya AINS, fisioterapi. Intervensi itu tuh rencana tindak lanjut atau pengobatannya ya? Dua-duanya dok, nggak apa-apa. Ada Nggak apa-apa ya. obat sama rencana Oke. pemeriksaan penunjang. langsung Apa kita pemeriksaan bikin penunjang dulu nama dong, baru obatnya kita atau yakin. obat? Pemeriksaan dulu kali ya. Ya Oke. boleh dok. Pemeriksaan IMT. Siapa tahu ibunya obes. Ya harusnya sih bukan di ini ya di awal ya pemeriksaan fisik tapi nggak apa-apa. Nggak Pemeriksaan ada datanya soalnya. laboratorium gitu. Pemeriksaan fisik, ronsen. Yes, rongsen. Dan laboratorium dok. Ya pemeriksaan lab rutin aja. Labnya apa? Eh, Laboratorium darah aja dok, nggak apa-apa. Kan siapa tahu ada dia peradangan kan mau lihat leukositnya apa segala macam. BL, kayak asam urat gitu perlu nggak mbak? Asam urat Boleh, ibunya obes nggak sih? ya boleh. Profil lipid? Laboratorium darah rutin plus kimia darah aja. Biasanya Oh nulisnya ya, gimana? ya ya ya. BL plus apa sih? Itu ya. Ya, Terus Pemberian analgetik. obat oral ya. Ya, kalau nggak analgetik oral gitu aja biar ringkas. Oh ya. Besok Fisioterapi. Fisioterapi.
Susun. Oke. Hmm, Ini Kemudian, obat oles topikal, Oh, boleh, boleh. analgetik Analgetik topikal, boleh. topikal. Oral plus topikal. Ya, analgetik oral plus topikal. ya. Kemudian, Dua, hipertensinya. Antihipertensi. Oral. kalau hmm, kalau ini ya dok, ngaturin pola makan ya dok. Boleh, nggak apa-apa. Nomor dua, pengaturan diet rendah garam. Terus, apalagi sih tadi sakit. Hmm, Pemeriksaan profil lipid. Ini masuk ke kimia darah kan dok, profil lipid. Nggak ditulis lagi. Boleh. Nah, dok, yang osteoartritis ini latihan pergerak apa peregangan otot sama olahraga tertentu perlu nggak dok? Penguatan otot. Masuk di Boleh. fisioterapi nggak sih? Fisioterapi kayaknya itu. Atau ini, apa namanya itu, KIE ya, KIE, aktivitas fisik ya. Hmm. Ya, boleh, Peregangan boleh. penguatan otot. Untuk penguatan otot. Apalagi dok, Aspek klinisnya apalagi dia ya? Sarkopenianya nggak ada ya? Belum dijelasin rinci sih kalau di pasien ini kan belum sampai obat mengecil gitu ya. Iya, kayaknya belum Lebih baru ke 3 bulan. OA-nya ya. Baru 3 bulan juga ya. Mm-mm. coba kita lihat yang slide-nya dokter itu tadi ya dok ya. Yang dokter apa? Isti yang baru. Yang internal dulu, aspek internal dulu. Nah, gabung lanjut dok, nomor 3. Enggak, itu sama kayak aspek klinis. Aspek internal. Ini ya. Aspek internal. Satu. Mulai depresi ringan nggak sih? Sepertinya iya, karena dia merasa tidak berguna Merasa kan. tidak berguna kan? Heeh. Tapi menarik dirinya nggak ada ya? Hmm. Belum. Iya, sering merasa sedih dia, tapi belum menarik diri. Oke, berarti depresi ringan. Ya.
Masih ringan ya. Konseling psikososial, Nah, psikolog ya. Ya, rujuk ke psikolog jika perlu. Ini kayak bisa silakan Dok. conference keluarga nggak sih? Nggak usah ya. Maksudnya biar keluarganya Oh tuh iya, tahu bisa. gitu Ya, kondisi ibunya. betul betul. Family Itu conference. nomor ini ya, nomor 2 aja Dok ya. Oh ya, boleh. Minggu. Terus Dok, Yang libatkan komunitas rohani, libatkan komunitas rohani jika Oh iya, seperti betul betul. pengajian, ya, Libatkan komunitas libatkan rohani. komunitas komunitas rohani. rohani. Aduh. Oh, kalau komunitas rohani kayaknya masuk aspek eksternal deh, Dok. Enggak, kalau yang di itu tadi internal, yang Iya, karena materi depresinya edukasi, biar Enggak, biar ini edukasi, itu untuk intervensinya aja kan dia. ya Oh iya. intervensinya. Ya, ya Heeh. Oh iya, Dok. lanjut eh, eksternal ya. ya eksternal, eksternal, eksternal. Jadi ini depresi ringan satu ya, nggak pakai nomor ya Dok. Iya, satu aja lah. Oke. Depresi ringannya kita suruh relaksasi nggak, Dok? Masuk ke konseling psikososial nggak itu Dok? Apa ajarkan relaksasi? Ini kelola emosi untuk terus relaksasi. KIE, KIE bukannya konseling juga ya? kayak mana? Makanya Pak masuk ke yang nomor 1 ya kali ya dia. Iya, betul. Apa dalam kurungin apa gimana? Aspek Ting- eksternalnya Dok. tinggal tadi sama cucu juga ya tinggalnya ya. Iya sama cucu. Mungkin cucunya nakal, stres kan dia. Aktif maksudnya Mbak. Ini dia tinggal sama suami dan dua cucu. Ya, bersama suami dan 2 cucunya. Kenal. Oh, ini ya eh, apa ya? Beban mengurus cucu tapi bukan beban ya? Gimana? Lelah ya? Apa? Ya, beban atau stresor mengasuh cucu ya. Ini ya, stresor. 2 cucu. Itu Dok. Iya, boleh. Soalnya nggak ada dititipin mbaknya sih. Kalau ada mbaknya juga, jadi hiburan Iya. kan? Ada cucunya.
Stres merasa sakitnya nggak sembuh-sembuh. Itu masuk internal kayaknya dok, masuk ke depresinya dok. Iya, benar tadi masuk internal yang tadi dokter bilang. Atau masukin personal nanti Internal sama personal beda ya dok ya? di beda-beda. Kalau di lembar dulu yang awal-awal kita tuh beda kan, internal, personal. Oke, intervensinya. Hmm. Family conference bisa nggak ngasih tahu anaknya, cucunya jangan ditinggal gitu. Boleh, boleh dok. Eh, terus dok, Apalagi ya, Kalau ini apa nih untuk keluarganya lebih memperhatikan walaupun masuk family conference ini dok, untuk menghargai ibunya gitu loh dok maksudnya. masuk family conference kayaknya dok. itu kan isi dari family conference nanti mungkin ya, kita kasih tahu keluarganya supaya ngasih dukungan ke ibu gitu ya. Kalau dari kita sendiri dok, kayak mana? Kalau misalnya kita ngasih dukungan yang di dukungan gitu. Jadi kita kayak merasakan empati, ngasih empati dan validasi perasaan pasien itu masuk ke mana dok? Eksternal, Eksternal. eksternal aktivitas fisiknya dia bisa nggak sih? Hmm. Ya, kayaknya kalau dari diri sendirinya masuknya ke internal. Internal ya. Eh, Maksud saya kita kasih kayak dukungan ke pasiennya itu yang dari kita loh dok. Jadi kita kasih empati, kemudian kita validasi perasaan si pasien itu masuk ke mana dok intervensinya? Memberikan KIE, eksternal. Kayaknya buntu lewat dulu dok, personal dulu. Oh. Perasaan kurang berguna, Ini yang sulit, merasa sulit berjalan jauh, merasa sulit berjalan jauh. berjalan jauh bukannya fungsional ya dok? Ah, Fungsional bukan sih?
Kalau Mana ya? berjalan jauh, fungsional. Oh ya, masuk fungsional ya. Fungsional ya. 5 menit lagi, Masa teman-teman. Mungkin merasa loncat dulu lah ke fungsional coba. Nanti supaya tinggal tambah-tambahin supaya, supaya ada terisi dulu fungsional. ya fungsional betul. Ya, Dok. Hmm. Kalau merasa lelah, masuk nggak, Dok? Masuk itu personal. Soal masalah ya. Lelah dengan kehidupan. Intervensinya apa, Dok? Intervensinya belum ya. Mungkin gali lagi lebih dalam. Perasaan kurang berguna. Libatkan suami dan keluarga. Intervensi ya, Dok ya? Iya, 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 intervensi. intervensi. Mungkin itu dok, tanyakan hobinya gitu nggak sih dok? Iya, Melibatkan suami Menyalur apa dan keluarga. menyarankan menyalurkan hobi atau hal yang dia membuat bahagia ya. Iya. Terus menyal, menyalurkan ya. Menyalurkan hobi. Menyalurkan hobi atau hal-hal yang membuat pasien merasa bahagia. Yang Dok, Yang ini apa tuh ke arah spiritual atau ibadah gitu ya? Oh, yang tadi kelompok majelis gitu ya, Dok? Please. Tim majelis. kegiatan rohani gitu ya, Dok ya? Ya, Kegiatan ya. rohani. Kegiatan rohani. Kegiatan apa aktivitas rohani, Dok? Aktivitas Kegiatan, rohani. Dok. kegiatan aja. Kegiatan. Kegiatan. Kegiatan rohani. Oke. Ya, udah. Fungsional udah Melakukan Coba, kelihatan. aktivitas fisik atau latihan sesuai kemampuan. Ya, benar. apa, Dok? Oh, Melakukan aktivitas fisik, garis Sesuai miring, kemampuan. latihan sesuai dengan kondisi dan kemampuan. sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Oke. Tadi aspek fungsionalnya apa, Dok? Tadi, Dok? Merasa tidak mampu ya, Pak? Merasa Sulit Merasa berjalan tidak jauh. merasa tidak mampu berjalan jauh. tidak mampu berjalan jauh. Oke. Intervensinya, Dok? Apa? Intervensinya. Latihan Melakukan fungsional harian. Dok, ini aspek fungsional derajatnya langsung kita nilai atau enggak, Dok? Kayaknya belum bisa loh. Mm-mm. Nggak usah ya. Dari latihan belum Tapi dari kebutuhannya sudah Datanya belum. kurang. Iya. dibunyikan aja, Pak ya. Boleh, boleh. Mana jadi, Mbak? Nggak apa-apa itu. Latihan Lanjut, lanjut lat- dulu. Lanjut dulu aja intervensinya, Dok Tuti. latihan Latihan fungsional harian. latihan fungsional harian. melakukan Menggunakan peregangan tongkat otot jika perlu. Bisa nggak?
menggunakan tongkat jika Alat perlu. bantu jalan ya? Alat Alat bantu bantu. jalan ya, Dok? Garis miring Ya, tongkat gitu, Dok. Bisa diperlukan. Kalau dia kayak misalnya buat apa dietnya gitu, Dok, misalnya dia obesitas kan, kayak mana? Nggak ada data di obesitas mengatur banget. pola makan sesuai dengan masa tubuh. Ya kan Mengatur pola diet itulah makan dok. sesuai dengan Kebutuhan. kebutuhan Ya, harian. kebutuhan. Gitu. Ya, Apa ya? Apa kebutuhan kebutuhan aja. kalori? Kebutuhan kalori enggak? Kebutuhan. Nah, Enggak, kebutuhan Kebutuhan aja. aja. kebutuhannya. Kan Oke, mereka nggak bisa ngitung sendiri, Mbak. oke. Terus, Oke dok, mau dibahas dulu nggak? Atau Iya, Dok. mau Ya, Ya, Dok. boleh. Ya, Ya, Dok, Ya dok. gitu, dok, Dok. dibahas Ya, dulu aja bahas, dok. dok. oke. Silakan dari siapa yang mau menceritakan hasil hasil diskusi kelompok. Tuti aja sekaligus baca sama ini kursornya kan Ya. enak. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita tanyakan kepada pasien sesuai dengan kasus, Dok. Yang pertama adalah bagaimana nyeri yang Ibu rasakan? Apakah nyeri disertai bengkak, kemerahan, atau kaku di pagi hari? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana awal keluhan nyeri lutut yang Ibu rasakan terjadi? Yang ketiga, apakah nyeri lutut diperberat dengan aktivitas tertentu? Keempat, apakah ada hal yang dapat mengurangi nyeri seperti posisi, kegiatan, atau obat-obatan tertentu? Kelima, apakah nyeri lutut ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari? Enam, apakah ada riwayat cedera atau jatuh? Tujuh, apakah sudah mengkonsumsi obat tertentu untuk nyeri lutut yang Ibu rasakan? Kedelapan, apakah Ibu rutin kontrol tekanan darah? Kesembilan, bagaimana pola minum obat Ibu sebelumnya? Kesepuluh, apa yang Ibu ketahui dan rasakan tentang jamu yang Ibu konsumsi? Kesebelas, Ibu merasakan sedih dan kurang berguna di rumah. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut mengapa Ibu merasa demikian? 12, apakah perasaan tersebut sering muncul dan Ibu merasa terganggu? 13, bagaimana aktivitas Ibu sehari-hari? 14, apakah semua keluarga mengetahui keluhan yang Ibu rasakan? Ke-15, bagaimana tanggapan keluarga terhadap keluhan tersebut? Ke-16, apakah ada aktivitas sosial di lingkungan yang Ibu ikuti? Bagaimana tanggapan lingkungan sosial terhadap keluhan Ibu tersebut? Ke-17, apakah ada keluhan lain yang Ibu rasakan? Ke-18, apa yang Ibu harapkan dari kunjungan ini? oke dok. Ini langsung digabung semua gitu aja ya? Atau ada kelompok apa namanya? Oh, lima, Dok. Untuk di pendalaman apa gitu. Ada. Jadi maksudnya supaya ada sistematika sehingga nggak kelupaan. Soalnya saya masuk nggak dok? Halo, halo. Iya, Dok. Soalnya saya masuk nggak? Iya. Masuk, Dok, Ya, tapi dok. kecil. Oh, Suaranya pakai nggak headset. terlalu jelas, Dok. Tidak. Suaranya pecah, Dok. Gimana ya? Coba. Kalau pakai speaker kedengaran nggak? Halo. Nah, Nah, kedengeran, halo, Dok. nah, jelas, Jelas dok. sekali, Kedengaran, Dok. Dok, malah lebih jelas. Ini jadi pertanyaan kan banyak ya gitu ya. Diklasifikasikan gitu. Ini untuk nanya aspek satu, nanya aspek dua gitu. Sehingga nanti nggak kelewat. Misalnya aspek satu nanti mana sih yang mendalami pengetahuan pasien, mana yang mendalami
Persepsi sama pengetahuan beda tipis ya. Yang kita Ya. maksud pengetahuan sama persepsi gitu nanti beda-beda tipis gitu ya. Kemudian mana yang kita dalami yang namanya harapan, kekhawatiran. Ya. Misalnya sekarang nih, hmm, ini yang ibu rasakan gitu ya. Pertanyaan nomor satu. Kemudian pertanyaan nomor dua, awal keluhan nyeri lutut yang ibu rasakan terjadi gitu. Ini mau ke arah mana nih? Ke arah persepsi atau ke arah pendalaman masalah klinis? Klinisnya, Dok. Masih klinis. Klinisnya ya. Iya, masih klinis. Nah, ya, sebenarnya dalam hal klinis ini, em, Untuk apa namanya? pertajam sifat nyerinya, Dok. Sifat nyerinya bagaimana lokasinya. Hmm, Oke, sharing aja ya, kita sharing aja. Kalau Iya, saya sendiri dokter. mau klinis, kalau saya mungkin lebih banyak ke efek terapi. Kita tanya nih skala nyerinya dari 1 sampai 10 berapa. Nanti kan kalau ada kita obatin, kita bisa ukur lagi. Nyerinya turun nggak? Gitu. Angkanya berapa sekarang? Gitu. Kalau ke klinis ya. Karena kalau misalnya dia sudah bilang nyeri lutut, ya pasti kita kan mikirnya generate-nya di lutut ya. Awalnya mungkin ya seperti apa, sekarang seperti apa, ya tetap aja lutut gitu kan masalah. Tinggal lututnya itu ada proses apa yang kita pikirin. Jadi kalau saya sendiri mikirin ya, kalau saya sendiri mikirnya kalau aspek nyeri lebih ke arah nanti kita lihat eh, klinisnya pasca terapi turun nggak gitu ya. Ini pendapat ya, terserah sih bisa di ini ya. Kalau seperti misalnya bengkak, kemerahan, kaku, ya itu sih emang standar akan ditanyakan ya. Tapi juga tanpa ditanyakan juga bisa. Misalnya kita melakukan pemeriksaan klinis ya, gitu kan. Eh, Pemeriksaan klinis kita udah bisa 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 menjudgment ya bahwa oh ini bengkak, memang ini apa kemerahan gitu. Ini saran-saran ya, saran. Jadi kita menggunakan pertanyaan nyeri untuk apa namanya, mengukur dampak terapi. Siap, Kemudian dok. Jadi skala nyeri ditanyakan ya, dok. Bagaimana ya, nanti ditambahkan dok Tuti dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa nilainya gitu ya, dok ya. ya kalau persepsi mengenai nyeri, kalau kita ngomong aspek satu, menurut ibu nih apa sih sakitnya? Itu persepsi nyeri gitu. Kenapa kita tanya? Em, Belum tentu kita benar loh. Siapa tahu dia tahu penyebabnya gitu kan. Jadi kan justru mengarahkan kepada diagnosis ya, gitu. Misalnya gitu ya. Tapi saya belum ada ide sih apa contohnya. Tapi artinya pertanyaan mode pertanyaannya itu, menurut ibu kenapa? Atau apa sih yang menyebabkan gitu? Kalau menurut dokter apa nih penyakitnya OA ya, bukan? Iya, arahnya ke sana. Iya, Dok. Suspeknya OA. ke OA, dok. OA. Terus dari OA ini penyebabnya apa? Atau risikonya? Bisa Kemungkinan ya obesitas, dok. obesitas, kemudian Faktor usia ya dok, usianya, faktor usia dok. aktivitas. Oke, ya itu ide kita. Nanti si pasien bilang, ya nih, dok soalnya habis makan apa gitu asam uratnya kambuh misalnya. Misalnya kan bisa suka ngomong gitu misal. Itu kan persepsi dia. Nanti kita lihat bener nggak itu persepsinya. Kemudian emang jangan-jangan juga ada yang lain asam uratnya. Kalau asam urat kan nanti kita ngeliatnya sendi-sendi kecil. Kalau ini kan jelas-jelas lutut ya, sendi besar, weight bearing gitu ya. Jadi kalau itu kita juga tanya pendapat dia. Jadi nanti dokter segini banyak pertanyaan, dokter udah klasifikasi. Misalnya jadi tadi ya untuk aspek satu pengetahuan dia nih sakit apa, gitu ya. Bisa aja dia dari dokter-dokter lain juga udah dikasih tahu sakit. Kalau udah dikasih tahu penyakitnya apa, mungkin lebih gampang ya pengetahuan gitu ya. Persepsi apa yang dia tanggapi atau menurutnya ini kenapa gitu. Kalau kekhawatiran dan harapan sih jelas ya. Yang mungkin perlu adalah harapan ini. Misalnya
saya pengen sembuh nih dok, gitu. Sembuhnya tuh kan kita juga tahu kalau kayak gini nih, misalnya ya, nggak mungkin sembuh begitu aja, pasti bolak-balik sakit, apalagi kalau gemuk ya nggak tertangani gemuknya. Jadi kan kita mesti tanya dulu, dia mau sembuh tuh kriteria sembuh dia apa, gitu ya. Kriteria dia sembuh apa. Jadi itu yang diperdalam. Nah, ini di bawah apa nih? Oh ini ininya ya, rencana intervensinya ya. Oke. Nanti terus ada aspek klinis, aspek internal, risiko internal, sama aspek risiko eksternal. Kemudian ada lagi adalah derajat eh, fungsi global dari pasien ini. Aspek fungsional, latihan fungsional harian, intervensinya. Oke. Eh, pasiennya keluhannya apa ya tentang fungsinya? Lututnya nyeri, Dok. Sakit untuk berjalan. Latihan untuk berjalan. Dia Oke. ngerasa nggak mampu jalan jauh, Dok. Mm-mm. Kalau itu kan lebih ke arah ini ya, fungsi karena dia ada penyakitnya, jadi ke aspek klinis. Kalau aspek fungsional ini fungsional tubuh kita secara keseluruhan. Jadi dengan adanya masalah di lutut ini, keseluruhan fungsi tubuhnya gimana? Itu aspek fungsional. Jadi ada yang tetap bisa bekerja sehari-hari. Aspeknya itu satu, apa skornya satu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dia tetap bisa bekerja sehari-hari, nggak perlu intervensi dokter. Yang paling berat aspek 5, skor 5. Skor 5 itu apa? Tirah baring total nggak bisa ngapa-ngapain. Itu aspek paling berat, skornya 5. Kenapa dia skornya paling tinggi? Karena berarti intervensi dokter harus lebih banyak lagi. Ya. Jadi kalau aspek fungsional ini dilihat secara global, orang ini berfungsi sebagaimana seharusnya atau enggak, gitu ya. Oh, berarti Boleh dia ini itu. masuk yang dua ya, Dok ya? Kenapa? Masuk aspek yang fungsionalnya dua kayaknya ya nilainya, Dok ya? Karena masih Bisa bisa satu, bisa. beraktivitas. Iya, bisa. Masih bisa, tapi kan dengan terbatas kan ya? Tuh, ada keterbatasan. Bisa 2 ya. Batas. Kenapa? Halo dok. Ya, Gimana dok tadi? Ada Dokter oh Adrika terbatas tadi tadi. mau ngomong apa, Dok? Ya, ini keterbatasannya, tapi kan untuk berjalan jauh, berarti bukan untuk yang sehari-hari gitu, dokter. Sehari-hari masih bisa Ya, dilakukan. Nah, sehari masih bisa dilakukan. Masih. ya. Dok itu apa namanya debatable sih. Mau satu, mau dua, atau antara satu dua bisa aja kita ngomong kayak gitu. Tapi mungkin nggak akan bilang 4 gitu kan, nggak akan bilang 3. Nggak apa-apa sih dok, antara satu dua boleh, antara itu juga 2 juga boleh. Ya. Kalau 3 itu kan sudah mulai ada keterbatasan yang lebih berat, lebih banyak gitu ya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Mungkin yang tadinya masih bisa kerja rumah tangga jadi nggak bisa. Ya, 3. Nah kalau 4 untuk kehidupan sehari-harinya sendiri udah mulai terbatas. Ya, perlu bantuan. Kalau 5 ya tirah baring. Jadi kalau eh, aktivitas sehari-hari untuk diri itu kan mandi, BAB, BAK, itu kan harusnya personal ya dan bisa dilakukan pakai baju segala macam. Nah kalau itu aja udah mulai dibantu berarti mungkin udah 4 skalanya. Berarti untuk kasus ini belum perlu intervensi ya dok ya untuk fungsionalnya. Kalau masalah intervensi apa enggak? Oh yang fungsional. Oh iya iya. Itu mungkin di aspek klinis tuh latihan-latihan itu. Latihan fungsi harian, latihan tuh jalan itu di klinis aspek 2. Jadi kalau Enggak. fungsional ini sebenarnya penilaian fungsional secara global ya, secara keseluruhan individu itu, bukan karena masalah lututnya saja. Kalau masalah lututnya aja di aspek klinis.
Berarti dia kan masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari ya, Dok. Walaupun itu Ya, berarti bikinnya fungsionalnya masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya, Dok. betul. Iya. Kalau pasien datang ke tempat dokter di ruang konsultasi udah pasti satu tuh skornya. Mm. Ini Ini bisa tidak jalan di, sendiri. ya apalagi tidak diantar keluarga ya dong. Ya paling satu dua kalau di antar keluarga. Mungkin lebih safety atau mungkin pasien yang perlu ada yang nemenin ya atau lain. Overall sih diskusinya banyak ya dokter sudah terbuka dengan banyak ide. Artinya berbagai macam faktor bisa mempengaruhi kondisi dari individu ya, sehat ataupun sakit. Nah, yang perlu kan sekarang sistematikanya dalam kita menggali ya. Nah, ini juga begini banyak pertanyaan. Sebenarnya ketika kita menggali ini kan kita nggak kerja sendiri. Itu juga yang penting dok. Yang mana yang sebenarnya harus dokter delegasikan ke perawat. Misalnya pasien lagi nunggu ya. Pasien lagi nunggu antrian panjang. Apa salahnya sih dikaji dulu oleh perawat. Kemudian perawat mengisi sebagian dari rekam medik dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan. Kan gitu. Ya. Bisa aja dikaji gitu oleh perawat. Perawat juga punya etika pengkajian keperawatannya sendiri sih. Untuk resiko jatuh itu bisa dilihat dari awal pengkajian di perawat ya dok ya. Iya, resiko jatuh ya. Mm. Tapi kalau paling depan sendiri adalah kegawat daruratan ya, triase. Mulai dari si satpam barangkali pintu masuk udah bisa melihat nih gawat darurat dan harus segera masuk ke ruang tindakan misalnya atau kalau punya ruang gawat darurat langsung. Nah ini kayak misalnya aspek eksternal ya, ada stresor mengasuh cucu. Ini stresor psikologis ya, atau sebenarnya stresor juga terhadap kakinya, lututnya gitu kan. Bisa juga Di kan, sini karena dia harus keterangannya bagian itu. cucunya belum jelas sih, Dok. Masih anak-anak atau udah dewasa atau gimana? Nggak Belum ada tahu. keterangan. Iya, cuman Nggak dia ada. tinggal bersama suami dan kedua cucu gitu aja, Dok. Hmm, ya itu bisa digali nanti ya, pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya fungsi dia dengan tetap cucunya apa gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya aktivitas dia meningkat dan berberat lututnya, kita bisa bikin family conference. Nah, family conference itu kan nama generik dong. Mungkin tindakan pertama dari family conference adalah identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah di dalam keluarga yang kira-kira berkaitan dengan kenapa si nenek sakit lututnya gitu kan. Nanti family conference yang kedua memaparkan hasil dan kemudian mencari alternatif penyelesaian masalah gitu. Oke dok ya. Ya, dok, terima kasih. Ada pertanyaan nggak dok? Hmm. Sementara belum sih dok. Cuman ya Oke. masih baru sih dok. Masih baru. Cuma emang saya ngelihat ini kerjaan kompleks dok. Sementara kita mungkin pasien dengan waktu tatap muka yang terbatas, bisa 6 sampai 5 sampai 10 menit ya. Itu dokter harus punya screening pertama dok. Screening pertama itu adalah ini pasien apa nih, yang mana yang perlu di follow up atau ditindaklanjuti oleh SPKKLP secara paket komplit kayak gini ya. Jadi nggak perlu semua pasien, nggak perlu ada indikasi. Nah itu dokter perlu tuangkan dalam prosedur bakunya. Siapa-siapa pasien yang harus ditangani oleh SPKKLP secara paket komplit. Misalnya pasien rujuk balik ya, pasien pasca perawatan, pasien dengan penyakit kronis. Tapi kalau pasiennya panu, nggak usah. Batuk pilek ya untuk sementara lihat dulu batuk pileknya berbahaya, berjangka panjang apa enggak gitu. Saya batuk pilek jadi TBC gitu batuknya, nah mungkin perlu penanganan ya. Bagi TBC itu HIV lagi. Nah itu yang perlu dokter bilang sebagai ininya nih prosedur bakunya. Sehingga baik nanti dari front office ya, mulai dari apa
dari resepsionis, dari perawat itu sudah bisa menseleksi. Jadi kemudian kalaupun dokter terbatas, ini perlu penanganan kedokteran keluarga dengan paket komplit, tapi waktunya terbatas. Berarti bikin appointment yang betul-betul bisa longgar. Ini obatnya 3 hari ya. Nanti datang lagi sama keluarganya dibawa juga ya untuk ngebahas gitu misalnya. Jadi dokter nggak usah nggak apa, jangan terpaku pada satu kali pertemuan. Itu semua bisa dilakukan penahapan, prioritas dan sebagainya. Oke, Oke. Jadi kita kayak bikin ini juga ya, sesi-sesi gitu dok ya. Sesi pertama misalnya ya dok ya. Nanti betul. dia kontrol ulang lagi sesi kedua gitu ya dok. Iya, kayak psikiater lah, kan nggak satu kali ketemu selesai. Mm. Nah, yang perlu dihitung kemudian waktunya kan. Sekian lama, berapa sih jam konsultasi itu dihargai. Nggak boleh sama dengan yang 6 menit. Tapi sekarang kemudian siapa yang mau menghargai kan gitu aja. Apakah pasien mau bayar gitu. Jadi nomor dua, kalau ini pasien klinik, pasien kapitasi BPJS, sebenarnya klinik yang harusnya mengelola keuangan itu. Kalau pasien-pasien ditangani secara biasa, ya biasa aja fee-nya. Tapi kalau kemudian konseling keluarga ya fee-nya naik. Itu aja sih klinik aja yang bikin SOP. Penanganan pasien 30 menit, fee sekian. Gitu. Dok, kalau Dari misalnya di persesi organisasi, gitu, kita perlu bikin kayak appointment gitu nggak dok? Jadi pasien tuh udah dibikinkan jadwal gitu kapan kunjungannya ulang gitu dok. perlu dong, perlu. Jadi dia benar-benar sediain waktu. Hmm. Perlu. Kita juga sediakan waktu, dia juga sediakan waktu. Berarti terjadwal ya dok ya. Jadwal, betul. Nah, tinggal 20 detik lagi. Kita berpisah ya. Ya, Ya, terima terima kasih kasih banyak banyak Terima dokter. kasih banyak Terima dok. kasih, Dok. Banyak dok. Kasih banyak dokter. Terima kasih Dokter. dok.